komunitas para qori dan juga Ustadz Raji Fandi yang terkhusus kita undang jauh-jauh hari. Beliau undang dari Aceh, beliau sisa-sisa tsunami. Alhamdulillah. Ngaji lama begitu kalau kempes-kempesnya. Doain biar sehat, panjang umur. Dan ada guru kita, mubalik kita yang udah masuk TV mulu di Indosiar, akhirnya Ustadz Doni Dion. Dia mau kembar, ganteng, cakep. Ya, doain beliau biar istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Terkhusus segenap para bapak, ibu, hadirin hadirat dan para wali santri dan para santriawan dan santriawati. Insya Allah punya perawan kudu hati-hati. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dalam rangka temanya nggak ada di belakang. Acara santunan yatim sekaligus acara Gebiar Muharram Tablik Akbar Festival Lomba. Tuh ada piala. Berarti kan ada juara 1 juara 2 ini. Mudah-mudahan kumpul kita semua Allah kasih sehat walafiat. Berkah luar biasa. Nah kita saya nih Guru Muhammad, mohon maaf ini Mbak ya, saya nggak ceramah ini, kita kongko aja karena emang ini udah waktu udah malam tuh jam 1 kurang 2 jam. Jadi kalau kelamaan juga nggak enak kalau nasi kebuli takut anyep. Memang udah dipesan jauh-jauh hari kebuli maghrib dari nyampe lah, adem udah. Ya kelamaan kita doa aja, langsung kita doa ya. Langsung Mbak doa ini, doa. Ya, doanya juga gak panjang, doa makan. Biarin lah, saya mah nggak ceramah tadi udah ada kayak kita guru kita tadi penceramah pertama siapa namanya lupa. Ustaz Enin udah ceramah, ada Guru Dion udah ceramah juga. Malam ini Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Quran, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan jihad di jalan Allah. Yang pertama kita bahas orang-orang yang beriman. Kita semua termasuk insya Allah orang-orang beriman. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman, Allah nyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ciri-ciri orang yang beriman itu apabila disebut ayat-ayatku itu bergetar hatinya. Kita udah dengerin tadi banyak banget qori. Mudah kebanjiran qori di sini. Suaranya luar biasa. Dulu juga saya pernah juara qori. Bukan nyombong. Tingkat RT cuman. Bener ini Bang. Waktu itu peserta 5 orang. Yang 4 kagak datang sakit. Begitu RT-nya ngkong gua menang gua. Udah juara umum, juara harapan, juara semua deh itu. Iya, dulu kalau maju kan begitu qori. Wah, luar latihan dulu, bangun tidur kita latihan. Di atas puhunan latihan dulu. Lu nggak percayaan sih. Saking keenakan ngaji, gua ilah kebayang-bayang Assalamualaikum. Jadi semuanya pikiran belanja dulu. Jadi orang yang beriman, alhamdulillah kita semua anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren Al-Quran ini, insya Allah kelak jadi penghafal Al-Quran. Kita doain min ahlil Quran, amin. Jangan kecil hati po anak dipondokin di pesantren. Justru agamanya dulu mantepin anak kita. Quran benerin bacaannya. Karena banyak bocah lulusan sanawiyah, lulusan aliyah, baca Quran aja nggak bisa. Berantakan, acak-acakan. Bener Mbak?
Kenyataan begitu. Kenapa? Karena emang agamanya kosong. Quran lebih dulu ditanemin. Makanya ayat yang pertama turun, Iqra, bacalah. Tuh. Artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Artinya apa? Keimanan dulu. Yang ditanemin adalah pendidikan iman. Tidak lain dari Al-Quran yang kita bahas. Kita ngaji. Baca Quran hukumnya sunnah. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jadi macam-macam. Orang kalau udah bisa baca Quran, insya Allah bisa nyanyi. Bener bang. Tapi orang yang bisa nyanyi belum tentu bisa baca Quran. Berapa banyak artis yang suaranya enak, ngaji kalau berantakan. Orang yang ngerti ilmunya, insya Allah. Pejabat juga begitu. Kalau tahu ilmunya, bisa baca Quran, fasih, beri salam aja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang yang ngaji pejabat. Coba pejabat yang kalau ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya anak-anak kita biar bisa baca Quran, tantangan bocah sekarang berat kok. Apalagi zaman lagi begini, corona, bocah kagak sekolah, sekolah pakai daring. Bener kok? Iya, ada paketannya aja ngikutin. Kalau nggak ada paketannya hilang. Zaman semakin susah anak-anak kita buat belajar Al-Quran. Jangan kecil hati. Usaha anakku masuk pesantren, tak keluar jadi apa? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo. Buktiin bang, kenapa bang? Nih, anak-anak kita sekolah umum, lihat. Mohon maaf, sekolah-sekolah umum banyak pada tawuran. Sekolah pada bawa celurit, bawa pedang, pengen tawuran, bawa gear peda dibawa. Karena agamanya kosong, imannya dangkal. Pelajaran agama 2 jam dalam seminggu, itu kalau masuk gurunya, kalau kagak belajar. Tapi lihat madrasah, majelis taklim, pesantren, gak ada yang pada tawuran. Saya belum pernah dengar ada santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk, gak ada. Makanya kita bangga anak-anak kita di kampung kita, Pangkalan ada pondok pesantren Al-Quran, titipin. Pikirin juga gurunya. Emang yang ngajar melekat. Gemer ada tuh. Iya, dikit-dikit kita bayar, ngaji bayar buang minyak. Emang yang ngajar patroma, buang minyak. Bener bang, kita kadang-kadang anak sekolah kita modalin, elah SD, olah tas baru, sepatu baru, semuanya baju baru. Giliran ngaji lekar, ngaji Quran di kampung, bocah masya Allah datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Kagak kita antar. Peci udah bulu kagak dibeli-beliin. Baju koko kancing lain sebelah. Sendal udah kipak, Iqra udah pada sobek, kagak dibeliin itu. Jus amak udah sobek. Emang tengahnya sobek, pinggirnya sobek, ketemu bacaan alam taro. Karena tengahnya sobek, ketemu alam nasro. Pulang ngaji, bocah ditanya mamanya, lu ngaji apa sama guru sana? Ngaji 2 alam, mak. 2 alam, itu alam taro sama alam nasro. Uka-uka 2 alam. Makanya kita kepengen anak-anak kita itu imannya mantep, akidahnya mantep, jangan ikut-ikutan yang kagak bener. Ibu pasti bangga anak ibu bisa baca Quran, amin. Orang tua dulu aja nih, tanya bapak kita, orang tua dulu tuh galak banget, tegas didik anak. Jangan sembarangan. Nonton layar tancap aja susah bang. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar kaki lu patah. Dulu kok. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Anak kita bisa main HP daripada kita. Bener Bo? Jujur aja, dulu menggoda berat, tantangan berat. Tapi lihat orang-orang tua dulu, didik anak berhasil semua. Apa kata orang tua? Tong, baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin baba lu nih, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Tuh, orang tua dulu gua prinsipnya begitu. Makanya anak-anak dulu tuh luar biasa. Biar kalau sekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3 nggak ada. Orang dulu masuk sekolah anak-anak kita tinggi nggak ada. Jadi jangan kebanyakan S, jadi pada beku.
Jangan bangga tiba S2, S3 bangga. S10 aja masih promo. Tuh Samsung. Orang tua dulu lihat alhamdulillah anaknya minimal bisa baca Quran. Ketika ada yang meninggal dunia lagi sakaratul maut dibacain Quran. Makanya anak orang tua dulu tuh pinter juga bener. Banyak orang pinter tapi alhamdulillah jadi orang bener. Mendingan pinter bener daripada pinter kagak bener. Bener kan ya? Ini orang dulu mah anaknya bego. Banyak yang bego tapi bener. Makanya anak punya banyak kok, jangan semuanya pinter. Sisain atuh bego tapi bener. Diajak ngaji mau, kumpul bareng di pengajian doyan, diajak ke mall nggak mau, di motor nggak mau. Mau ngapain sih maunya? Mau nemenin emak aja di rumah. Kalau diperintah-perintah emak mau, tuh ke warung mau. Tuh bocah bego tapi bener. Emaknya sakit, jeborein balsem perutnya. Emak sakit lah balsem, jeborein balsem. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya sampai teriak panas mak, panas nih. Diambilin payung sama dia. Emak panas mak, ini payung. Bego. Tapi bener. Ya ada ruginya. Apalagi tantangan berat sekarang kok. Sifat anak kita kan hubbu taklid, seneng niru. Itu udah sifat anak-anak tuh, hubbu taklid, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Itu udah pasti. Dulu saya masih kecil demen buat nonton film Batman. TV masih hitam putih waktu itu, masih dicas pakai aki. Asal akinya udah habis kendor, lihat terlihat udah hitam garisnya semua putih. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Itu udah sifat anak-anak. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, oh idolaku Batman dulu. Sekarang udah nggak itu bang. Tontonan anak kita tuh lain, boy band, grup band. Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, kardam penampilannya, pakaiannya, ngomongnya aja luar biasa. Ilah ilallah, bocah sekarang tuh anak alay. Kalau ngomong, pegel dengerin dia ngomong kok. Wah, sebenarnya saya yang dingin sama wah. Lu jangan ikutin begitu kok. Santri nggak boleh begitu, ikut-ikutan jangan. Sama aja yang ikut-ikutin yang kagak bener itu. Kalau ngomong begitu mulu ntar jadi kebiasaan. Orang mati sesuai kebiasaannya. Kalau biasa ngomong begitu ntar mati begitu. Masuk dalam kubur, malaikat nanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Itu anak alay. Malaikat tanya lagi, "Wa nabiyuka?" Siapa nabi kamu? Pengen tahu aja, apa tahu banget? Ya, alay. Malaikat kesel, neraka lu, neraka panas, cius. Ya Allah. Ayo dah Bu, ayo nih di sini ada pondok pesantren. Insya Allah bantuin rame-rame, udah bangunan udah ada. Bangga kampung kita ada pondok pesantren. Yang punya harta bantuin pakai hartanya. Ustaz yang gak punya harta cuma bisa tenaga, bantuin pakai tenaga. Tenaga nggak bisa juga, bantuin pakai pemikiran. Pemikiran kagak bisa juga, bantuin doa. Doa kagak bisa juga, bantuin diem aja. Ini doa kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, ngomong belum bisanya. Oh saya aja lo begitu, yang penting bagaimana kok? Gue juga bingung deh. Kita kumpul anak-anak kita, didik dengan pendidikan agama, ngaji Quran, insya Allah aman. Dari kori-kori kita luar biasa. Kalau pengen jadi kori, contoh, gampang sekarang, zaman sekarang mah enak. Pengen jadi kori, latihan kori, ada zaman audisi kok. Ikut audisi kori, latihan. Suara buka, jangan pakai malu-malu. Buka aja suara, latihan. Jangan pakai malu-malu ngaji. Ngaji malu-malu. Pokoknya ngomong kondangan kali Wak. Buka aja. Wallahi, bau itu kudu. Maju. Ulah. Ngomong ulaika jadi ulah.
Adanya ngomong ambil balap gede tuh ulah. Makanya Masya Allah kita jadi Ustaz, saya pengen jadi pengen pendakwah nih, pengen ceramah, latihan pidato. Zaman audisi sekarang, buktinya Ustaz Doni Dion ngikut audisi, alhamdulillah masuk. Latihan pidato. Mula-mula di mana latihannya? Depan kaca. Ngomong aja sendiri. Latihan dong, depan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, hadirin hadirat. Hadirat hadirin. Hadirin hadirat, hadirat hadirin. Selama melorot benerin. Boleh. Orang latihan. Insya Allah manfaat Bu, kita ninggalin anak yang soleh, bisa baca Quran. Ketika kita lagi sakaratul maut, datang anak kita bacain Yasin. Siapa orang tuh dalam tafsir surah Yasin yang lagi sakaratul maut dibacain surah Yasin, setiap huruf yang ada di dalam surah Yasin, satu huruf 10 malaikat yang dampingin. Yasin berarti 2 huruf, ya dengan sin 10 malaikat. Berapa huruf yang ada di surah Yasin? Ribuan jutaan malaikat yang dampingin. Ngapain itu malaikat di situ? Dia berdiri, yasufuna, bersaf-saf, berbaris-baris. Ngapain? Mengistighfarkan orang yang lagi sakaratul maut. Bukan sampai di situ doang para malaikat, ngapain lagi? Mengantarkan, lihat, menyaksiin lagi dimandiin, menyaksikin langsung lagi dia bawa ke kuburan, diiringin. Luar biasa, mengistighfarkan orang yang lagi sakaratul maut. Anak bisa baca Quran, Yasin, wal Quranil Hakim, enak didengarnya. Coba yang agak bisa, kepaksa ngaji juga, pakai terjemah, tulisan Latin dari kiri ke kanan. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Ya Asin, ya Asin. Emaknya kagak jadi, enggak jadi mati emaknya. Emaknya mendelik langsung. Emaknya pengen ngomong, tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali ya Asin. Gak ada ruginya anak-anak kita diajarkan pendidikan agama. Buya almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, beliau pernah pesan, apa kata beliau? Nanam padi, rumput pasti ngikut. Tapi kalau kita tanam rumput, padi bakalan luput. Artinya tanam ilmu agama dulu, dunia bakal ngikut. Berkah. Punya anak ustad, berkah kok. Ustad kan singkatan, usaha tanpa dana. Alhamdulillah. Nyambung semua. Dari habis lebaran, halal bihalal, ceramah lagi di ustaz. Bulan Muharram, tabligh akbar, santunan di hati. Bulan Apit, rada sepi. Tapi alhamdulillah ada juga nenek pada mati. 3 hari, 7 hari. Masuk lagi bulan Rabiul Awal, Maulid. Wah, nyampe Mi'raj. Mi'raj ketemu lagi penutupan pengajian. Masuk Ramadan, ceramah, nuzul Quran. Balik lagi, lebaran lagi, halal bihalal lagi. Berangkat haji, wah lah, walimatus safar, nggak berhenti-berhenti. Gara-gara corona aja nih. 5 bulan nggak ada ceramah-ceramah. Gara batal semua. Suwe masih corona itu. Malam mulangin banjir lagi. Mana-mana gua di rumah aja. Mana kagak dapat bansos. Kirain KTP di fotokopi, kakak di fotokopi mau dikasih bansos, kalau taunya suruh jadwal ronda. Terus jagain plang. Ya Allah, berkah bener Pak ilmu kalau ada. Kenapa? Yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu beda. Allah bilang, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Hei Muhammad, katakan olehmu, kata Allah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Kenapa? Karena ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Malam ini kita kumpul di sini karena ada ilmu. Di mana-mana ngelihat kita lagi nonton. Tuh ada channel YouTube live Bang Tile El Bahir Official. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Banyak yang nonton. Kenapa? Karena ilmu yang terjadi hari ini di Amerika bisa kita tahu. Kenapa? Ada ilmu. Ilmu apa? Teknologi. Ada internet. Ada TV. Kenapa? Ilmu bikin hidup mudah. Saya ngomong begini, yang di pojok ke sono kedengeran.
Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Walaupun sound systemnya gratis. Tahu nih yang punya teman saya. Alhamdulillah. Lampu gratis. Ntar pulang. Iya, lampu juga boleh minjem. Gratis semua pokoknya Ustaz Muhammad. Ntar saya juga pulang gratis. Kan besok saya tandai. Enggak bercanda, Bang, bercanda. Enggak. Saya enggak pernah mikirin amplop. Isinya juga enggak pernah saya pikirin. Iya, kenapa? Karena udah ada yang mikirin. Masa ceramah juga mikirin juga? Bercanda Guru Muhammad. Guru saya ngajarin kalau ada kiai ceramah minta dibayar, ustadz ceramah minta dibayar, dosa tuh ustadz. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar, kata guru saya juga. Kata guru saya juga. Kenapa? Karena kita tahu ada ilmu bikin hidup jadi mudah. Saya ngomong begini yang di sana ujung kedengeran, yang pada di rumah kedengeran. Kenapa? Ilmu teknologi sound system. Saya pernah tampil apa? Saya ngecek sound dulu. Tes, cek sound. Yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Karena dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Yang di sana kedengeran nggak Bu? Enggak. Berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Mana? Buktinya tadi baca Quran pakai seni. Enak, seni tilawah, didengarnya adem resep. Baca sholawat pakai seni, seni hadro ada. Coba baca sholawat pakai lagu-lagunya, kencang doang. Salatullah, salamullah, Tuha, Rasulillah, orang enak. Kalau mau pelan-pelan sekaligus, nggak kedengeran. Salatullah, salamullah, begitu. Kalau kencang doang, kalau pakai hadro kan enak. Salatullah, salamullah, adem. Indah dengan resep di hati. Azan di masjid kagak ada lagunya, nak aku Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang kok. Orang ini santri-santri penghafal Quran yang suaranya enak-enak azan. Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi suara Quran itu dengan suaramu yang indah, yang bagus. Azan pakai lagu, cuman jangan salah lagu. Lagu dangdut dibuat azan, kan gak nyocok. Orang lagu Nahawan, Bayati, Sobah, Sika, ada ya? Iya. Tahu itu. Tahu. Guru. Pakai lagu Nahawan, enak kita dengerin tadi tuh guru-guru kita. Azan lagu dangdut. Hayal sholat, hayal sholat, hayal falah, hayal falah, Allahu Akbar. Ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku hidupnya. Enak didengarnya. Dengan ilmu hidup jadi mudah, ada ilmunya gampang. Orang biar ilmunya banyak, salah naruh, diomelin kok. Apalagi yang gak ada ilmunya, Bang. Orang punya ilmu nih, ada ilmunya, tahu ilmunya, salah naruh, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Ustaz Raji Pandi, suaranya enak. Wah, melengking banget, aku tarik. Alhamdulillah. Lebay banget kan? Enggak. Enak kita dengerin. Wash, gua gila kan? Wash, gua. Enak. Suaranya enak, Kori. Suaranya bagus, lagunya enak. Boleh baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat itu Kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Lah. Tentang Kori internasional jadi imam sholat takbir Allahu Akbar baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lamaan mam. Rasul dan makmum
Tuh orang punya ilmu salah naruh. Biar kata korek internasional banget. Kalau lagi jadi imam tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lo orang aja diteriakin. Nah, disurakin kayak main motor gua. Makanya ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Kenapa? Agama adalah aturan. Maka anak-anak kita yang mondok di pesantren, yang lagi pada belajar, iman tanamin dulu, akidah tanamin dulu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua apa? Wahajaru, yang berhijrah. Muharram telah berlalu, datang di awal bulan Safar malam ini. Kita udah masuk di awal-awal bulan Safar. Artinya apa? Di bulan Muharram kita diajarkan hijrah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ustadz Doni Dion udah bilang, hijrah fisik beda dengan hijrah batin. Hijrah fisik luar biasa Rasulullah perjuangannya. Di Mekah dimusuhi oleh kafir Quraisy. Umat Islam dimusuhi. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kita udah nggak aman di Mekah. Bagaimana kalau kita hijrah ke Madinah? Apa kata Rasulullah? Sabar sahabatku, belum ada perintah hijrah dari Allah. Setelah datang perintah hijrah, langsung Rasulullah berpidato, wahai para sahabatku sekalian, telah datang perintah hijrah. Oleh karena itu siapkan diri kalian semua, berangkat lebih dulu ke Madinah. Rasulullah kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Bareng aja apa? Kan enak kalau bareng-bareng. Jangan, kalau bareng kita bakal dikejar terus. Kenapa? Karena target utama yang akan dibunuh saya, yang akan diusir saya, yang mau dimatiin saya. Kalian berangkat lebih dulu. Kalau bareng terus kita bakal dikejar-kejar terus. Nih hebatnya Rasulullah. Mekah bahaya, ya enggak? Saya biar Mekah, di Mekah menghadang bahaya. Kalian berangkat ke Madinah lebih dulu. Luar biasa Rasulullah, bang. Umatnya suruh berangkat duluan, nyelamatin diri. Dia di Mekah menghadang bahaya. Malam mau hijrah, rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama kafir Quraisy. Satpol PP. Rumah Rasulullah udah nggak bisa keluar apa-apa, dah tikus aja udah nggak bisa lewat. Pagar betis. Di dalam rumah Rasulullah 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Hai Ali, gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar adalah kamarku, yang mau dibunuh aku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Untung Sayyidina Ali zaman itu beliau masih muda, anak muda yang soleh. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Anak muda yang soleh. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali, gua mau berangkat ke Madinah. Ya, lu tidur di kamar gua. Yang mau dibunuh lu ntar nih. Dan jangan saya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Nah, itu kalau anak muda pinter. Berangkat Rasulullah ditemani Sayyidina Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, ngumpet di gua Tur. Sebelum masuk gua, Rasulullah diomelin, dibilangin, ya Rasul, jangan masuk gua dulu, saya dulu yang masuk. Nih, setianya Abu Bakar luar biasa. Kok masuk duluan? Saya bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah gigit. Saking sayangnya menabi, masuk Abu Bakar ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Bener tangannya digigit kalau jengking. Ya Allah, kalau jengking Arab kok. Beda sama kalau jengking pangkalan. Arab. Aku sih kalau gede. Udah naik ya. IG. Tuh, luar biasa. Tangannya digigit kalau jengking, Rasulullah nggak tahu. Abu Bakar diam aja. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Digigit kalau jengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Like, share, and subscribe. Ngomong. Ngapa nggak ngomong? Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, bang, dibacain doa sama Rasul. Bismillahirrahmanirrahim, diludahin sama Nabi. Detik itu juga bengkaknya kempes luar biasa. Ludah Nabi.
ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, bikinan bongkar. Hebatnya Nabi. Berangkat Mekah Madinah jarak 450 km kok. Jalan siang panasnya membakar kulit, malam jalan dinginnya menembus tulang. Luar biasa perjuangan fisik hijrah. Berat. Tapi ada yang lebih berat lagi, hijrah mental. Apa yang dibangun Rasulullah di Madinah setelah sampai di sana? Pertama yang dibangun beliau bukan mall, bukan apartemen, bukan jalan kereta cepat, bukan tol, bukan hotel. Yang beliau bangun adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah negeri kita aman. Dimulai dari mana dibangunnya? Tidak lain adalah pondok pesantren, majelis taklim, pendidikan agama. Insya Allah anak ditanemin agama, dia bekalnya banyak dan cukup. Insya Allah manfaat buat orang banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah fisik, ada hijrah mental. Kita pengen ada perubahan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Apalagi kata Allah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim, dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Malam ini kita patungan rame-rame buat menyantunin anak yatim, hijrah dengan harta. Tuh luar biasa. Yang punya duit jangan pakai pelit kok. Biar kata susah begini lagi corona, emang didoain sih salahnya corona tuh nenek-nenek. Iya dikasih sembako bansos dari mana nih? Tolong lu ngasih gua dari coronanya. Gua doain dah corona biar sehat. Panjang umur, bahaya banget si corona. Kan suwe itu nenek. Salah doa. Bu, ayo anak-anak kita santuni mereka. Yatim tanggung jawab kita bang. Mereka yatim bukan makan enak di bulan Muharram saja, disantuni, dikasih amplop, dikasih sembako, dikasih makan. Tapi kita perlu pikirkan bulanan, harian, ada pendidikannya, buat beasiswanya. Tuh anak-anak yatim kita. Doanya yatim langsung menembus aras. Jeritan batin anak yatim langsung mengguncang aras. Doanya manjur, sumpahnya tokcer. Jangan macam-macam sama yatim. Nih saya udah gak punya bapak, yatim. Dan macam-macam misalnya. Nah saya buat tukar. Ada yang bawa pisau, aku katok bang. Makanya orang ngeri kok, lama udah bawa tukar. Ini dalamnya tadinya ular nih. Bisa berubah jadi ular. Nggak percaya apa? Wah, bisa ular nih. Tadinya ular ini. Udah, ularnya. Ularnya saya jual, saya beliin tokat. Gue nggak mesti takut bang. Ya Allah, ayo kita kepengen supaya anak-anak kita disantuni. Alhamdulillah. Yakin ibu bapak, yang kita keluarin, apa yang kita keluarin dari diri kita, dari kantong kita, dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Jangan pelit, jangan medit, jangan korek. Buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot ya. Ada pantat kuning, bol nontot itu parah kok. Jadi kopi ampasnya dijemur lagi tuh pelit buat orang. Makan gak punya ikan habis, palanya kerupuk semua. Kucing nungguin lama habisan tulang. Ini ibu-ibu memang udah parah sekarang, masak pakai presto. Tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus gak bisa tulang. Makanya kita kepengen bahagiain mereka, anak-anak yatim kita. Insya Allah yakin doanya yatim diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jiwa kita berjuang, berjihad di jalan Allah dengan jiwa. Artinya apa? Guru-guru kita yang ngajar di pondok pesantren, yang ngajar di madrasah, mereka berjuang dengan jiwanya, dengan ilmunya. Ayo kita sama-sama berjuang buat anak-anak kita, anak didik kita. Insya Allah guru nggak ada bekasnya. Guru enggak ada bekasnya. Maka ada istilah guru adalah pahlawan tanpa jasa. Itu salah. Guru itu pahlawan tanpa tanda. Ada tandanya. Tanpa tanda jasa. Jangan tanpa jasa. Salah. Jasanya guru luar biasa. Guru yang membimbing kita. Guru, kalau bukan karena guru, ya Allah, kita apa artinya? Makanya guru itu ngasih syafaat buat kita, pertolongan buat kita di dunia, insya Allah di akhirat juga kumpul bareng bersama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya di akhirat. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Siapa yang nemenin di sana? Ayo,
Guru nolongin kita, guru dipanggil sama malaikat. Malaikat ngomong, guru buruan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Taruh malaikat, udah saya belum nyampe dari Bangkalan. Udah kali duluan ke surga, dilihat ke surga nggak ada. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya kata udah ke surga duluan. Saya implek nggak ada, saya longok. Malaikat juga ngomong, maaf guru, tempat cuma 2 di sini. Kalau udah surga neraka, coba cek ke neraka kali mampir muridnya. Lah guru bilang-bilain ke neraka po, ya Allah, sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya udah gak kenal, udah pada angus. Bagaimana kenali? Lah guru penasaran, dicoker-coker, mau guru dikorek-korek, kalau suaranya kenal, dikenalin lah, lu Roh. Lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji guru, cuman pulang ngaji guru saya ngomongin mulu gua. Oke, ngikut gua. Mudah-mudahan kita semuanya almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulin bersama orang yang kita demunin. Amin ya rabbal alamin. Wah, udah 1:30 kok, udah jam 12 lewat seperempat. Inilah ceramah terpanjang sedunia. Ya iyalah, ceramah ini kalau udah hitung-hitungan ganti hari ini udah. Wah, ceramah terpanjang ini dari hari Sabtu ke hari Minggu. Ya kan, udah ganti hari kita ini aja. Barangkali yang dapat saya sampaikan, udah malam udah lapar gitu. Udah kasih ada tadi. Ini kalau makan kagak. Sedang kopi doang. Kalau lagi lapar belum ke perut. Dah ini aja. Ya dah. Kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya undang lagi. Ya kalau udah kapok jangan diundang lagi. Ini aja ya enggak, doain saya juga biar sehat. Semuanya saya doain biar pada sehat Bang. Dijauhin dari bala, Allah jauhin dari musibah, Allah jauhin dari penyakit, Allah jauhin dari corona. Mudah-mudahan corona menjadi merah ya udah. Buruan jangan ada di kampung kita, jangan ada di negeri kita. Amin. Ya, alhamdulillah. Tapi saya 2 hari yang lalu sudah melakukan rapid test, udah swab juga udah, alhamdulillah. Dapat surat dari dokter, saya dinyatakan negatif, alhamdulillah. Maka besok pagi jam 8 saya sudah berangkat di Bandara Soekarno-Hatta. Mau berangkat jam 8:30 pesawat take off langsung menuju ke Malaysia. 2 hari di Malaysia nyunatin Upin Ipin. Itu aja. Ini serius banget. Oke guys. Ya guys. Nah, saya bukan guys, saya laki-laki yang normal. Ya ini aja. Mudah-mudahan sama aja nih. Udah sebuah maaf ya. Kita baca Fatihah ya Bang. Bapak juga udah. Terakhir ntar dulu Bapak yang doain. Kita doa kita masih nyangkut di awang-awang. Langsung nembus dah. Ini aja barangkali yang sampai dulu Muammar, maafin ya para kiai ustadz yang hadir Bapak. Mohon maaf pengantinnya saya duduk karena memang pegal banget saya. Iya, terus 2 hari kemarin gali nempang. Ini aja. Ya mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan kita dari bala, jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Dan anak-anak kita yang sedang belajar kita doakan semoga dalam belajarnya Allah berikan kemudahan, dikasih ilmu yang manfaat, Allah kasih kepahaman, dan kelak menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarganya, bapak, engkong, encing semuanya, wak yang udah pada meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon maaf ibu bapak hadirin, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Karena kita ngaji begini dosa-dosa kita dirontokin Bu. Dosa kita dirontokin, dilempar ke laut, laut itu nolak dosa kita. Dilempar ke gunung, gunung itu nolak dosa kita. Dosa kita dilempar ke siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo dulu.
Dah ya udah coba pulang. Dah ini aja yang anda bisa sampaikan. Banyak orang banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Ini aja dari saya. Maaf. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.